Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Buat yang belum kenal, kenalin, nama aku Dila Salsabila yang biasa dipanggil dengan Dila. Dan aku salah satu seorang mahasiswi di Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Dan di video ini, aku mau jelasin tentang rangkaian demultiplexer, di mana ini adalah salah satu materi yang ada di mata kuliah Teknik Digital. Buat teman-teman yang udah tahu apa itu rangkaian demultiplexer, silahkan drop di kolom komentar. Kalau belum, yuk kita belajar bareng-bareng. Nah, sebelumnya, pernah nggak sih teman-teman buka sebuah halaman website, terus mikir, kok satu tombol bisa ngarah ke halaman yang beda-beda? Atau kayak di rumah kita punya satu saklar utama, tapi kita bisa milih lampu mana yang mau kita nyalain. Nah, analogi seperti itulah yang dipakai di demultiplexer. Atau secara sederhana, demultiplexer itu bisa kita analogikan juga seperti satu jalur data utama yang bisa kita arahkan tujuannya ke tergantung beberapa pilihan atau arah yang kita pilih. Nah, jadi walaupun data itu cuma satu, kita bisa milih nih kemana data tersebut akan dikirim. Nah, konsep itu juga tuh yang dipakai di demultiplexer. Dan di video ini, aku mau jelasin teori singkat dan mudah kita pahami tentang demultiplexer khususnya di one-to-four. Kemudian kita juga bakal ngerancang sama-sama atau kita bakal ngedesain rangkaian demultiplexer khususnya di one-to-four. Dan kita akan lihat hasil simulasinya dan yuk sama-sama kita uji analisis hasilnya berdasarkan tabel kebenaran. Baik, demultiplexer atau memang kerap disebut dengan demux itu adalah rangkaian logika kombinasional yang dimana fungsinya itu kebalikan dari multiplexer. Jadi kalau multiplexer itu menggabungkan banyak input jadi satu output, beda lagi di demultiplexer. Itu justru mendistribusikan satu input ke salah satu dari beberapa outputnya. Jadi output yang aktif itu ditentukan oleh sinyal selektor dan memang secara rangkaian fisiknya itu memang tersusun dari gerbang logika N dan juga inverter untuk mengarahkan sinyal. Dan di demultiplexer ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada di 1 to 2, yang kedua ada di 1 to 4, yang ketiga ada di 1 to H. Dan di video ini aku memang fokus menjelaskan rangkaian demultiplexer di jenis 1 to 4. Jadi buat teman-teman yang udah tahu gimana rangkaian demultiplexer di 1 to 4 ini, drop dulu di kolom komentar atau checklist dulu siapa nih yang udah pernah belajar. Nah, pada di demultiplexer 1 to 4 ini ya terdapat satu input data yang dilambangkan dengan I atau IN. Kemudian juga ada dua selektor yang dilambangkan dengan S1 dan S0. Kemudian juga terdapat 4 output yang dilambangkan dengan Y0, Y1, Y2, dan Y3. Jadi walaupun nanti pada rangkaian itu terlihat ada 3 buah switch yang berfungsi sebagai selektor itu hanya 2, yaitu S1 dan S0. Sedangkan switch lainnya itu berfungsi sebagai input data. Jadi kombinasi nilai pada S1 dan S0 inilah yang menentukan output mana nih yang aktif. Rangkaian demultiplexer di jenis 1 to 4 ini akan aku rancang dan aku simulasikan menggunakan Tinkercad. Jadi buat teman-teman nih yang belum tahu apa itu Tinkercad, jadi Tinkercad itu adalah aplikasi berbasis web yang buat nyusun atau nyoba rangkaian elektronik secara virtual. Jadi kita tuh nggak harus lihat secara langsung karena di sini kita bisa lihat cara kerjanya tuh tanpa adanya komponen fisik yang asli. Nah, buat teman-teman yang mau nyoba tutorial ini sejalan dengan video ini, bisa langsung klik link yang aku taruh di deskripsi aku karena perjalanan kita akan segera dimulai. Jadi, komponen yang digunakan di tutorial ini adalah IC74HC04 atau disebut dengan hex inverter sebagai gerbang NOT. Kemudian juga ada IC74HC11 atau triple 3 input AND gate sebagai gerbang N. Kemudian juga ada switch sebagai input S1, S0, dan I. Kemudian juga ada LED atau lampu sebagai indikator output. Juga ada resistor sebagai pembatas arus dan juga ada power supply atau sumber tegangan dengan besarnya 5 volt. Nah, sekarang langsung aja kita buat atau kita desain rancangan demultiplexer di 1 to 4 ini. Nah, syarat utamanya itu sebelum kita mulai ke langkah-langkahnya adalah pastikan teman-teman punya koneksi internet atau jaringan yang stabil. Karena ketika jaringan atau internet itu nggak stabil, jadi di aplikasi Tinkercad itu akan adanya kendala. Jadi nanti progres kita tuh tidak akan tersave atau mungkin bakal ada yang ngebug di arus-arus nanti. Jadi pastikan internet atau jaringannya itu lancar. Nah, kemudian langsung aja kita buka Google Chrome dan pilih profil atau Google akun manapun yang mau gunakan untuk praktikum atau tutorial kali ini. Nah, kemudian langsung aja kita search tinkercad.com seperti ini. Nah, tinkercad.com jangan lupa langsung diklik atau klik enter.
Nah, di sini langsung masuk ke halaman aku seperti ini ya. Ada profil di sebelah kiri, tapi di kanan juga ada pojok atas. Nah, di sini teman-teman bisa lihat langsung gimana adanya tools-tools yang ada di Tinkercad ini. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, sekarang langsung aja kita buat rangkaian demultiplexer di 1 to 4 ini. Langsung aja di sebelah kanan itu ada tombol clip, dimana ketika kita klik ada pilihannya itu 3. Yang pertama ada 3D design, yang kedua ada circuit, yang ketiga ada code blocks. Dan di tutorial ini kita akan menggunakan circuit. Langsung aja klik circuit, kemudian akan langsung terbuka ke halaman circuit design. Nah, di pada bagian kiri ini ada tulisan Ingenious Utility-Hailer, dimana ini bisa diubah nih namanya nih. Langsung aja diklik 2 kali. Nah, di sini bisa langsung teman-teman buat seperti Demux 1 to 4, atau kalau aku bakal buat seperti ini ya teman-teman. Demux 1 sorry, ini ada typo sedikit ya, 1 ke 4 seperti ini aja. Nah, ini udah bisa berubah. Ini teman-teman bisa menyesuaikan sendiri sesuai apa nih yang teman-teman mau simpan untuk di halaman depan beranda nanti. Nah, kemudian di sebelah kanan ini ada tampilan komponen-komponen yang ada di aplikasi Tinkercad ini. Dan di bagian komponen ini masih bisa diubah ya, karena kalau kita klik basic, ini hanya sedikit nih komponen yang tersedia. Artinya hanya komponen basic nih yang muncul, yang dasar-dasarnya saja. Sedangkan ketika kita pilih all, itu muncul semua komponen-komponen yang bisa kita gunakan menyesuaikan dengan rangkaian kita sendiri. Nah, di sini punya banyak ya, punya muncul semuanya. Nah, untuk memudahkan teman-teman juga bisa gunakan fitur search ini. Nah, di bagian search ini langsung aja yang pertama yang kita butuhkan itu adalah breadboard. Breadboard ya, ini adalah papan untuk rangkaian demultiplexer 1 to 4 kita ini. Ketika breadboard, dari sini juga masih ada pilihan nih, ada breadboard yang biasa atau yang ukuran standarnya, ada juga yang breadboard small atau itu breadboard mini ya, ada juga breadboard mini, itu lebih kecil dari yang small tadi. Tapi di rangkaian ini kita akan gunakan breadboard yang standar, jadi bisa diklik, nah langsung aja nih dia langsung muncul di halaman monitor kita. Nah, di sini kita udah terlihat adanya breadboard yang bisa langsung di zoom in dan zoom out. Cara zoom innya itu tinggal scroll mouse kalian seperti ini. Nah, ini mouse ini langsung gede. Ketika kita mau kecilin tinggal scroll ke bawah lagi. Kalau mau pindahin tinggal tekan. Abis itu tapi harus ada ininya ya, alasnya. Tertekan. Nah, ini ketika dipendam ini masih bisa digeser-geser seperti ini. Nah, ini udah bisa digeser-geser kalau kita pendam titik mouse-nya itu. Nah, seperti itu cara singkatnya. Kemudian langsung kita lanjutkan tutorial kita. Yang pertama itu menggunakan adanya power supply, dimana ini adalah tegangan listriknya. Tekan, kita klik di breadboard ini ya. Power tertekan. Nah, bisa dilihat ketika power supply. Nah, di sini muncul power supply, klik enter. Nih ada munculnya power supply. Langsung kita tempelkan di bagian atas. Nah, kita rapin sedikit, kita ataskan. Nah, kemudian komponen lain yang kita butuhkan itu adalah komponen switch ya. Di sini bisa langsung ketikkan switch. Nah, kita akan pakai slide switch ini. Nah, ini sebagai tombol input-inputnya nanti. Ini dimana kita letakkan. Nah, di sini bisa sebenarnya seperti ini. Ketika setelah lubang kita taruh nanti, itu akan ngaruh ke semua rangkaian kita. Jadi arusnya itu bakal beda dan itu sangat berpengaruh. Jadi teman-teman harus perhatikan tombol mana atau lubang-lubang di mana nih akan diletakkan. Dan di slide switch ini akan aku letakkan di bagian 7. Ini baris ke-7 kolom C. Baris C kolom ke-7 atau baris ke-7 kolom C. Di sini bisa dilihat 5, 6, 7. Kemudian ada di kolom C. Nah, ini kolom C ya teman-temannya. Nah, kemudian karena kita butuh ada tadi S1, S0 dan juga input, jadi kita letakkan lagi 2 switchnya. Nah, ini ibaratnya itu seperti saklarnya ya teman-teman.
kita letakkan di sebelahnya seperti ini. Nah, setelah itu yang kita butuhkan adalah tadi hex inverter, dimana itu adalah IC 74HC04. Di sini boleh ketik hex inverter. Kalau kita ketik hex inverter itu seperti ini, langsung keluar, dan ini otomatis sama teman-teman ya. Ini kita letakkan di bagian 20. Nah, tapi bisa juga kalau mau cari seperti ini, IC salah. Di sini kita bisa ketik 74HC04. Ini tak keluar hex inverter. Jadi menyesuaikan dengan teman-teman ini mau ditulis kode-kode yang ada di hex inverternya, atau langsung ketikkan saja nama hex inverter nilai yang tadi itu. Nah, jadi hex inverter atau 74HC04 itu aku letakkan di baris ke-20 di bagian E menuju F kolomnya ya, seperti ini. Nah, kemudian di sebelahnya aku akan letakkan triple tree input and gate, dimana itu kodenya adalah 74HC11. Aku akan tulis triple tree, salah, triple tree input and gate. Ini langsung aku letakkan di baris 29, masih di kolom yang sama, yaitu kolom E menuju F. Nah, kemudian di sebelahnya aku letakkan lagi yang sama karena kita butuh 2 triple tree input and gate. Nah, di sebelah sini di baris ke-37 dan pada kolom yang sama juga di kolom E menuju F. Nah, kemudian kita juga butuh di sini ada LED atau lampu. Ketikkan di sini LED, atau teman-teman juga bisa scroll ya seperti ini. Kalau misalnya nggak diketikkan, teman-teman tetap bisa scroll dan ini muncul semua karena kita sudah ganti komponennya itu ke AL. Nah, tapi kalau untuk memudahkan silahkan ketik di bagian search. Nah, LED-nya sudah ada nih, kebetulan di output dia tuh paling pertama, karena LED ini sering menjadi indikator output yang terlihat atau yang menjadi komponen yang digunakan untuk bagian output. Nah, di LED ini aku letakkan di bagian 46 di baris A. Ini karena kita butuh adanya 4 output, jadi kita taruh 4 LED atau 4 lampu. Langsung aja bersebelahan. Kalau yang tadi kita taruh ini sebagai warna merah, sekarang kita taruh ini sebagai warna biru aja kali ya, warna biru. Kemudian di sebelahnya lagi kita letakkan LED dengan lampu atau green, lampu hijau. Di sebelahnya lagi kita taruh lagi dengan boleh orange, boleh warna apapun, tapi di sini akan aku pilih warna yellow karena dia lebih kontras dan ini lebih terang ya, nampak perbedaan warnanya nanti. Nah, kemudian di sini karena sudah ada di sini hex inverter sudah ada, triple tree input and gate-nya sudah ada, kemudian juga ada switch dan juga ada power supply. Yang belum kita letakkan adalah resistor, di mana resistor ini seperti saya bilang tadi itu adalah pembatas arus. Nah, resistor bisa kita scroll atau kita langsung search aja. Tapi kebetulan ini sudah ada di general atau umum, karena kalau tidak ada resistor arusnya akan terputus atau bakal mungkin ada kebocoran arus. Letakkan resistor tepat di bawah kaki LED. Nah, bisa langsung teman-teman sesuaikan di 45, kemudian sesuai garisnya. Di 45 disesuaikan lagi, jadi jadinya seperti ini ya teman-teman ya. Seperti ini. Nah, kebetulan komponen-komponen itu sudah lengkap kita letakkan semua. Di sini ada power supply, di sini ada switch atau saklar utamanya, di sini sudah ada LED sebagai outputnya, juga ada di sini triple tree input and gate, juga ada di sini hex inverter dan juga ada resistor. Sekarang tinggal kita hubungkan semua komponen ini dengan kabel. Jadi kita langsung aja kita susun rangkaian kabel-kabelnya ini. Nah, untuk memudahkan teman-teman melihat, aku akan buat catatan. Jadi tombol ini adalah notes tool, atau kita bisa buat catatan dengan notes tool ini. Contoh seperti ini, tinggal klik, kemudian arahkan ke tempat mana yang mau teman-teman letakkan. Ini aku akan klik di bagian sini, kemudian aku akan buat, atau aku akan ketikkan rangkaian
rangkaian Demux 1 to 4 seperti ini, 1 to 4. Nah, bisa dipindahin juga. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini sudah jadi. Sekarang kita akan langsung menghubungkan kabel-kabelnya. Yang pertama-tama yang harus kita hubungkan adalah tools negatif ini menuju breadboard negatif. Nah, jadi teman-teman ada tadi sudah terlihat kalau ini plus artinya positif, menuju ini adalah minus di bawah tadi ya. Ini akan aku ganti warnanya ke warna black atau hitam. Nah, ini adalah tempat ganti warnanya. Sini kita tarik dulu garisnya, dirapihin sedikit, ubah ke warna red. Nah, jadi seperti itu cara mengubah warnanya. Nah, ini salah satu kabel sudah terhubung ke power supply. Nah, cukup di sini. Kemudian jangan lupa kita akan hubungkan lagi di bagian sebelah kanannya seperti ini. Karena ketika ini tidak dihubungkan, berarti nanti ada rangkaian kita tuh yang tidak sempurna. Otomatis rangkaian kita tuh bakalan gagal atau bakal ada indikator hex inverter atau bahkan dari triple 3 input and gate ini yang bakal meledak, atau yang lebih parahnya output kita itu enggak menyala. Ini kita letakkan di sini. Aku letakkan di sini. Nah, aku ganti dengan warna black. Kemudian di bawahnya sesuai, jadi baris atas disusun di baris atas paling bawah. Kemudian gitu juga sebaliknya, yang paling bawah itu urutannya di paling bawah juga. Nah, ini kanan kiri sudah terpasang. Kemudian yang langkah selanjutnya adalah akan aku hubungkan seperti ini. Tarik garis di tombol atau kolom paling atas, kemudian tarik ke baris A. Ini akan aku ganti menjadi black warnanya. Kemudian di bagian switch setelahnya, di switch yang kedua, ini aku tarik lagi. Ini disesuaikan aja garisnya memang seperti ini. Kemudian ini di sebelahnya juga aku letakkan. Nah, di sini aku taruh warna merah untuk membedakan mana yang kiri, mana kanan. Di sini tarik lagi, kemudian di sini, nah seperti ini. Nah, kemudian, nah sebelumnya teman-teman, ini akan langsung aku bilang kok ini adalah sinyal atau selektor tadi. Langsung aja aku buat catatan biar mempermudah teman-teman juga. Nah, jadi di sini kita ketik S1, kemudian di sebelahnya S0, S2, dan S3. Atau ini I ya, ini I atau S3 juga boleh. Nah, ini. Kemudian di setiap baris ujung dari power ini kita bisa langsung tarik garis, tapi bukan di sini tariknya itu, maaf tadi ada sedikit typo. Nah, di bagian ini sesuai baris atau sesuai kolomnya itu kita bisa tarik arusnya itu dari 20 menuju titik bawah ini. Jadi garisnya itu tetap sejajar. Nah, seperti itu. Tapi khusus untuk kolom yang pertama ya. Nah, seperti ini. Kemudian di baris A di kolom 39 ya, ini 35, 36, 37 ya, 39. Ini kita tarik garis sampai ke 42. 43 ya, 43 seperti ini. Untuk mempermudah ini bakal aku ubah aja warnanya bervariasi untuk memudahkan kita melihat nanti kabelnya di akhir. Kamera sudah gelap. Kemudian ini LED-nya bakal aku buat notch juga. Ya, di sini akan aku taruh ini LED 0. Kemudian di sebelahnya 1 ya. 1. Kemudian di sampingnya
itu 2 dan 3. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah bisa kita lihat tabel kebenarannya dengan seperti ini. Terus karena ini belum selesai, kita lanjutkan kabel kita sampai rangkaian demultiplexer di 1-to-4 kita ini berhasil. Langsung saja ikuti langkah-langkah atau penarikan kabel-kabelnya. Inilah rangkaian demultiplexer 1-to-4 yang udah kita kerjakan. Nah, kalau teman-teman merasa agak bingung sama yang udah aku paparkan tadi, sekarang akan aku letakkan screenshot atau gambar dari rangkaian yang udah kita buat. Bagaimana finalnya, mungkin teman-teman bisa screenshot atau post video ini buat langsung menyelesaikan praktikum teman-teman. Dan sebelumnya aku meminta maaf kalau videonya sudah agak berisik, karena dalam keadaan sekarang di sekitar rumahku memang sedang lagi hujan turun dengan sangat lebat dan sudah ada suara-suara pengajian di dekat masjid. Nah, dikarenakan itu aku mohon maaf, tapi kita akan tetap melanjutkan praktikum atau tutorial kita kali ini untuk menyelesaikan dengan lebih cepat. Nah, jadi seperti yang teman-teman bisa lihat di tabel kebenaran itu ada angka 0 dan 1 dan juga huruf X. Jadi kalau menunjukkan angka 0 ataupun X, nah jadi 0 dan X itu tandanya tuh off, atau bisa kita bilang itu mati. Nah, ketika 1 itu tandanya itu on, atau dia hidup ataupun menyala. Nah, jadi sekarang kita akan start simulasi karena kita akan cek langsung dengan tabel kebenarannya. Nah, ini tempat bagian kita start simulasi, karena ketika kita tidak menekan start simulasi, itu artinya kita tidak bisa mengecek nih mana yang menyala, mana yang tidak, apakah ada yang meledak ataupun tidak. Sekarang sama-sama kita akan cek sekali lagi. Start simulation. Alhamdulillahnya di sini tidak ada komponen yang meledak dan tidak ada kendala di bagian hex inverter ataupun triple tree input and gate-nya. Sekarang langsung aja kita lihat apakah lampu kita tuh sudah menyala ataupun belum, atau bahkan sudah menyala tapi tidak sesuai dengan tabel kebenarannya. Sekarang bakal kita cek sama-sama. Nah, di bagian input ini seperti yang sudah kita tambahkan tadi. Artinya, bagaimana ini ketika di bagian input ada kiri, ada kanan, bisa kita pindah-pindahkan nih seperti ini. Nah, artinya ketika dia berada di tombol sebelahnya ini, sebelah kiri, nah itu tandanya itu di bagian 0 atau dalam keadaan mati. Ketika kita pindahkan ke kanan, itu artinya dalam keadaan 1 ataupun menyala. Nah, di tabel kebenaran di bagian input itu terlihat 0, 0 dan 0. Jadi S0-nya itu 0, S1-nya itu 0, dan SAA atau inputnya itu 0. Jadi kita pindahkan dia ke 0. Di dalam 0 semua, dan di bagian output itu adalah IO-nya ini 0, mati. Kemudian 0 itu mati, tadi ini mati, dan 01 atau Y1, Y2, Y3 nya itu dalam keadaan X atau mati, dan ini sudah sesuai dengan tabel kebenaran. Tapi kita nggak cukup ngecek dalam satu baris aja, kita harus cek semuanya sampai 111 di bagian input. Jadi memang harus sampai selesai untuk menguji apakah benar-benar rangkaian yang kita buat ini sudah sesuai dengan tabel kebenaran atau belum. Sekarang kita lanjutkan. Di baris kedua kita bisa lihat 0, 0 dan 1, 0, 0 dan 1. Nah, yang menyala itu adalah Y0 atau Y1. Dilihat di tabel kebenaran 0 atau O0 atau O0. Nah, O0 itu menyala atau ditandai dengan angka 1, dan yang lainnya itu X. Nah, itu artinya sudah benar bahwa Y0 yang menyala dan yang lainnya itu mati, seperti yang teman-teman bisa lihat. Kemudian dilanjutkan lagi
0, 1, dan 0. Itu artinya mati. Di bagian 0 atau Y0 itu X, dan O1 atau Y1 itu 1. X. X dan X semuanya. Jadi memang kita sesuaikan dengan tabel kebenarannya. Sekarang kita uji coba dengan lebih cepat. Ini mati, sudah benar, kemudian kita ubah nih ke 1, yang menyala biru atau bisa kita lihat itu 0 atau O1 yang hidup, Y1 yang hidup, ini sudah benar. Di bawahnya lagi kita lihat lagi ada 1, 0, dan 0. 1, 0, 0 ini mati semua, sudah benar karena disesuai tabel kebenaran itu adalah X, X, 0, dan X. Ini benar mati semua atau dalam keadaan off, tidak menyala. Kemudian kita selesaikan lagi 1, 0, 1 yang menyala, yang hijau atau Y2 atau O2 atau ya O2 tadi, dimana sesuai tabel kebenaran di bagian outputnya itu memang terdapat di sini X, X1 dan 0. Nah ini sudah benar. Yang terakhir ada 1, 1 dan 0, dimana ini sudah benar juga. X, X, X dan 0 ini mati, off atau tidak menyala sesuai dengan tabel kebenaran juga. Kemudian nih yang terakhir adalah 1, 1 dan 1. Kita ubah ke 1, menyala di bagian kuning atau Y3 atau 03, dimana di tabel kebenaran outputnya bisa kita lihat X, X, X dan 1. Nah artinya rangkaian yang kita buat ini, rangkaian demultiplexer di one to kita ini sudah berhasil nih kita buat. Rangkaiannya sudah benar, tidak ada yang meledak dan tidak ada kebocoran arus. Jadi memang seperti inilah rangkaian atau visual desain rangkaian demultiplexer 1 to 4 ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada dalam keadaan switchnya sudah benar, lampunya sudah ada yang menyala tapi tidak sesuai dengan tabel kebenaran, yang harusnya menyala di merah tapi malah menyala di kuning, yang harusnya menyala di hijau malah menyala di biru dan merah, atau bahkan ada yang lebih dari 1 yang menyala. Nah itu pasti ada kebocoran arusnya. Teman-teman harus perhatikan lagi bahwa setiap tombol-tombol atau lubang-lubang arus itu sangat berpengaruh. Ketika salah satu tombol atau ketika salah satu arus itu salah diletakkan di lubang, itu akan menyebabkan kebocoran arus. Atau yang lebih parahnya, input triple three input and gate kita atau hex inverter kita tuh bakalan meledak. Jadi pastikan teman-teman ketika merangkai ini masukkan kabelnya itu sesuai dengan tombol-tombol atau lubang-lubang tersebut. Nah untuk lebih detailnya aku bakal screenshot seperti ini untuk lubang-lubangnya. Jadi teman-teman bisa lihat lubang-lubang atau tombol-tombol mana nih yang untuk diletakkan arus-arus atau komponen-komponennya, sehingga tidak ada yang meledak ataupun bahkan yang tidak menyala. Nah buat teman-teman seperti inilah dia. Nah jadi teman-teman di rangkaian demultiplexer di 1 to 4 ini adanya sinyal selektor S1 dan S0 ini adalah akan diproses dan dibalik menggunakan gerbang logika NOR. Kemudian akan dikombinasikan lagi dengan input data yang dilambangkan dengan I ataupun IN tadi menggunakan gerbang logika N. Jadi kombinasi inilah yang menghasilkan satu output aja nih yang akan aktif. Nah kemudian bisa juga kita simpulkan bahwasanya demultiplexer di 1 to 4 ini adalah fungsinya itu untuk mendistribusikan satu input ke salah satu dari keempat output itu. Nah jadi melalui perancangan demultiplexer 1 to 4 kita di Tinkercad ini bisa kita lihat bahwasanya kombinasi nilai pada selektor S1 dan S0 itulah yang mengaktifkan satu output aja nih yang akan aktif, sementara output yang lain itu padam, off ataupun tidak menyala nih. Nah jadi hal ini tuh udah nunjukin bahwasanya rangkaian kita nih benar-benar udah bisa dikatakan sesuai dengan tabel kebenaran dan konsep dasar multiplexer 1 to 4. Dan dengan adanya simulasi ini aku berharap ini nggak cuma dipahami secara teori tapi benar-benar bisa dipahami secara kehidupan nyata, bahwasanya kita juga bisa lihat secara langsung bagaimana cara kerja arus itu, bagaimana alur data itu bisa kita arahkan ke output yang tepat. Dan jadi sekarang teman-teman udah nggak bingung lagi kenapa bisa milih lampu mana yang mau dinyalain melalui saklar utama di rumah kamu kan. Udah nggak bingung lagi kenapa tombol-tombol di website itu bisa ngarah ke halaman yang berbeda-beda. Nah jadi buat teman-teman yang udah berhasil atau bahkan belum berhasil, silahkan drop di kolom komentar gimana progres atau hasil akhirnya, karena aku juga mau dengar.
Drop juga di kolom komentar mau dibahas tentang materi atau tutorial rangkaian apalagi, atau bahas di luar seputar teknik digital dan pemrograman. Drop di komen karena aku bakal buat video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan nemenin aku belajar hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.